Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi dengan NIM 2022 31036. Jadi kali ini saya akan menjelaskan laporan teori dan laporan praktikum dari data warehouse yang ketiga. Jadi kita mulai saja. Yang pertama itu ada penjelasan slowly changing dimension, yaitu SCD. SCD ini adalah konsep dalam data warehouse yang merujuk pada metode untuk menangani perubahan data dalam tabel dimensi secara perlahan seiring waktu tertentu. Dimensi adalah atribut atau deskripsi dari fakta dalam database, seperti informasi tentang pelanggan, produk, atau lokasi. Lalu ketika atribut dimensi berubah, diperlukan strategi untuk menangani perubahan tersebut agar analisis data tetap akurat dan tetap berguna. Lalu yang kedua itu ada tipe-tipenya. Ada beberapa tipe. Yang pertama itu ada tipe 1, yaitu SCD tipe 1. SCD tipe 1 ini ialah metode untuk menggantikan nilai lama dengan nilai baru tanpa menyimpan riwayat perubahan tertentu. Untuk penggunaannya itu digunakan ketika perubahan data tidak perlu diacak. Lalu untuk contohnya itu, jika alamat pelanggan berubah, alamat lama diganti dengan alamat baru tanpa menyimpan alamat lama. Untuk query SQL-nya itu ada update, contohnya itu ada update customers, set address, terus new address, dan dari customer ID 1. Lalu untuk SCD tipe kedua, yaitu ada eh, metode untuk menyimpan reward perubahan dengan menambahkan baris baru untuk setiap perubahan. Baris baru memiliki tanggal mulai dan tanggal akhir untuk mencatat periode validitas data. Nah, untuk penggunaannya seperti ini digunakan ketika perlu melacak sejarah lengkap perubahan datanya. Contohnya seperti di sini. Update customers, saya sendiri. Lalu untuk SCD tipe ketiga itu ialah metode untuk menyimpan reward perubahan dalam kolom tambahan yang menyimpan nilai sebelumnya. Untuk penggunaannya digunakan ketika hanya perlu melacak perubahan tertentu dan satu nilai sebelumnya. Untuk contohnya itu jika alamat pelanggan berubah, kolom tambahan disiapkan untuk menyimpan alamat lama. Seperti berikut, ada update customers, set previous address, address new address, dan dari customer ID 1. Lalu yang ketiga itu ada teknik untuk mempertahankan dimensi yang berubah secara perlahan. Ada beberapa, yaitu tekniknya ialah yang pertama menggunakan tipe SCD yang tepat. Seperti untuk SCD tipe 1 itu untuk data yang tidak perlu melacak sejarah. Untuk tipe 2, untuk data yang memerlukan pelacakan sejarah lengkap. Dan untuk tipe ketiga, itu untuk data yang hanya perlu melacak perubahan terbaru dan satu nilai sebelumnya. Lalu, ada timestamp dan versi dengan menambahkan kolom timestamp, start date, dan end date atau versi untuk melacak periode validitas atau versi data tersebut. Lalu untuk yang keempat, ada menerapkan perubahan dimensi secara perlahan di data warehouse. Untuk menerapkannya itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi dimensi yang berubah, yaitu untuk menentukan tabel dan kolom yang sering mengalami perubahan. Lalu yang kedua itu ada pilih tipe SCD yang sesuai dengan memilih tipe SCD yang sesuai dengan kebutuhan pelacakan perubahan. Untuk ketiga itu ada modifikasi struktur tabel dengan menambahkan kolom yang diperlukan untuk tipe SCD yang dipilih, seperti ended, previous value, atau konversi. Untuk yang keempat, ada implementasi prosedur ETL. Untuk membuat prosedur extract transform load, yaitu ETL, yang menangani perubahan dimensi sesuai dengan tipe SCD yang dipilih.
Namun ETL itu ialah E-nya itu ekstrak dengan ekstraksi data dari sumber, lalu dan T-nya itu transform, yaitu transformasi data sesuai dengan logika SCD dan LOB, itu memuat data ke dalam tabel dimensi di data warehouse. Lalu yang kelima ada uji dan validasi. Menguji coba implementasi SCD untuk memastikan data di data warehouse konsisten dan perubahan tercatat dengan benar. Eh, untuk contohnya itu seperti ini. Untuk ada SCD tipe 2 dan tipe 3. Pertama itu tipe 2 perubah lokasinya. Contohnya seperti ini. Lalu untuk tipe 3-nya itu perubahan genre. Yaitu contohnya itu seperti ini. Lalu kita akan masuk ke laporan praktikum data warehouse-nya. Jadi untuk saya membuat pertama kali membuat skema Snowflake dengan membuat tabel authors, dengan create table authors, dengan authors ID-nya itu primary key, auto increment, dengan tipe data integer, author namanya itu dengan tipe data varchar, nilai 100, dan not dot. Untuk insert datanya itu, yang pertama itu ada Andrea Hirata, lalu yang kedua ada Rowling, yang ketiga ada Rick Riordan, yang keempat ada Lauren Oliver, dan yang kelima itu ada Terelie. Dan outputnya akan tabelnya akan menjadi seperti ini kalau dibuka. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, saya membuat table getRay dengan create table getRay dengan getRay ID-nya itu sebagai primary key dengan tipe datanya itu integer auto increment dengan getRay name-nya itu memiliki tipe data varchar dengan nilai 100. Untuk insert datanya itu ada novel, fantasi, fiksi, fiksi ilmiah, dan fantasi ilmiah. Seperti itu. Dan outputnya itu akan menjadi seperti ini. Lalu yang ketiga itu membuat tabel publisher dengan publisher ID-nya itu primary key dengan tipe data integer, auto increment dengan publisher name-nya itu menggunakan tipe data varchar dengan nilainya itu 100. Untuk insert datanya itu saya masukkan publisher itu sebagai bintang pustaka, Gramedia Pustaka Utama, Pavin Books, Mizat Fantasi, dan Gramedia Pustaka Utama. Seperti ini. Maaf ini saya salah, saya Gramedia Utama. Lalu yang keempat itu saya membuat table location dengan location ID-nya itu sebagai primary key, tipe datanya integer, dan location location name-nya itu dengan tipe data varchar dan nilainya itu 100. Dengan result infonya itu lokasi bukunya itu dengan lemari A1, lemari A2, lemari A3 sampai lemari A5. Lalu untuk tabelnya itu akan menjadi seperti ini. Dan yang kelima, saya membuat table books dengan table book dengan book ID-nya itu memiliki tipe data integer, primary key, lalu title-nya itu memakai tipe data varchar 200 nilainya, dengan author ID-nya itu sampai location ID-nya itu memakai tipe data integer, lalu start date-nya itu memakai date, dan end date-nya itu date. Seperti itu. Dengan foreign key-nya itu author ID, referensinya dari author ID seperti ini. Lalu untuk insert datanya itu akan menjadi seperti ini. Saya menambahkan yang pertama itu saya menambahkan title itu ayah, judulnya. Lalu untuk genre-nya dengan autornya itu adalah Andrea Hirata. Yang ketiga itu genre-nya itu novel.
dengan publishernya itu Bintang Pustaka, dengan lokasi bukunya itu dari lemari A1 seperti itu. Selebihnya sama semua dan outputnya itu akan menjadi seperti ini. Lalu untuk tampilan skema snowflake-nya itu saling berrelasi ya, dengan books-nya itu sebagai yang utama, yang publisher, location, genre, dan author sama-sama saling berkaitan. Nah, untuk implementasi SQL tipe 1, perundingan lagi, tipe 1 itu menggantikan data lama dengan data baru tanpa menyimpan riwayat perubahan. Misalnya, jika penerbit buku berubah, kita akan update data di tabel tanpa menyimpan data penerbit lamanya. Untuk query-nya seperti ini, ada update penerbit buku dengan update book, set publisher, select dengan dari buku publisher, dari tabel publisher ke publisher name-nya itu pustaka. Dan hasilnya kami seperti itu. Lalu untuk implementasi SCD tipe 2-nya, yaitu menyimpan riwayat perubahan dengan menambahkan baris baru untuk setiap perubahan data. Misalnya jika lokasi buku berubah, kita akan menambahkan baris baru di tabel book dengan tanggal mulai dan akhir yang sesuai setiap perubahan lokasi. Seperti itu. Dengan pertama kita akan mencoba menyimpan riwayat perubahan lokasi dengan query seperti ini dan tabelnya yang dihasilkan seperti ini. Itu untuk yang ketiga itu ada implementasi dari SCD tipe 3 dengan menyimpan riwayat perubahan dalam kolom baru yang menyimpan nilai sebelumnya. Misalnya, jika genre buku berubah, kita akan menambahkan kolom baru di tabel book untuk menyimpan genre sebelumnya. Percobaan kita untuk menambahkan kolom baru previous genre, ID, dan perubahan genre. Seperti ini query-nya dengan fiksi religi dan dari hujan. Saya menambahkan perubahan genrenya. Terus yang ke B ada perubahan data. Itu untuk perubahan data itu pertama menambahkan buku baru. Jadi saya di sini akan menambahkan buku baru ke dalam tabel yang telah kita buat ke dalam tabel book dengan menambah kolom baru seperti ini. Values-nya ini dengan author name-nya di sejarah, dengan lemarinya itu di F5 dan publisher name-nya itu dari pustaka utama. Seperti itu. Lalu ada mengubah penerbit buku menggunakan SCD tipe 1. Jadi SCD tipe 1 menggantikan data lama dengan data baru tanpa menyimpan riwayat perubahan. Untuk query-nya itu seperti ini dan hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada mengubah lokasi buku menggunakan SCD tipe 2 dengan menyimpan riwayat perubahan dengan menambahkan baris baru untuk setiap perubahan data. Untuk query-nya itu akan menjadi seperti ini dan hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Lalu yang kedua itu ada mengubah genre buku menggunakan SCD tipe 3, yaitu untuk menyimpan riwayat perubahan dalam kolom tambahan yang menyimpan nilai sebelumnya. Dengan query-nya itu seperti update book dengan genre yang itu saya menambahkan adventure di buku hujan seperti itu.